Bangun impianmu sendiri atau orang lain yang akan membayarmu untuk membangun mimpi-mimpi mereka. Halo, assalamualaikum teman-teman. Semoga semuanya sehat-sehat dan bahagia. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang kurang sehat, saya doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan ya. Amin. Dan untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang diuji dengan kesedihan, dengan masalah-masalah lain yang belum kelihatan jalan keluarnya atau mungkin masih abu-abu, semoga Allah segera memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya rampung juga video ini ya. Balik lagi saya sharing kegiatan saya sehari-hari. Kebetulan video ini saya ambil saat saya lagi libur ya, libur kerja. Karena jujur aja nih teman-teman, saya untuk ambil video Senin sampai Jumat itu belum bisa kayak ngatur waktunya. Karena pagi-pagi udah harus siap-siap berangkat kerja dan sore hari juga udah gelap gitu, udah maghrib. Waktu yang tersisa itu cuma sedikit, jadi saya gunakan memang untuk quality time sama anak-anak sampai mereka tidur gitu. Kadang-kadang kalau jam 9 mereka udah tidur, saya juga ikut ngantuk, juga ikut tidur gitu. Jadi nggak sempet bikin konten. Karena sebisa mungkin kalau di rumah itu saya pengennya nebus gitu, nebus kurangnya waktu saya sama anak-anak sepanjang siang hari tadi. Kebetulan saya juga bukan tipe yang bisa tidur larut malam gitu. Kadang-kadang jam 9, jam 10 itu mata udah nggak kuat, udah harus tidur. Kalau sampai lewat dari jam itu malah justru nggak bisa tidur sampai dini hari. Apalagi kalau siang harinya saya minum kopi. Wah, itu namanya cari gara-gara. Kemarin saya sempat karena siang harinya ngantuk banget, saya minum kopi instan, bukan kopi hitam malahan, jam habis makan siang sekitar jam 2-an gitu. Dan ternyata bener aja sampai setengah 2 itu ya dini hari, saat orang-orang lagi enak-enaknya tidur, mata saya masih seger, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau ngapain, mau beres-beres rumah juga nanti berisik anak-anak malah pada bangun gitu kan. Ini qadarullah anak saya yang kecil kayaknya lagi cacar gitu ya. Jadi kemarin tuh badannya panas, semalaman gak bisa tidur. Otomatis saya begadang, makanya siangnya saya ngantuk. Gitu, begitu ngantuk saya minum kopi, malam-malamnya gak bisa tidur lagi. Jadi besokannya ngantuk lagi. Terus-terusan kayak gitu. Jadi kayak lingkaran yang gak ada putus-putusnya gitu ya. Makanya sekarang saya kalau ngantuk sengantuk-ngantuknya lebih baik cuci muka aja deh, cuci muka gitu yang seger atau minum ya minimal teh lah. Kadang-kadang teh juga karena mengandung kafein sebenarnya ya, cuma mungkin nggak sebanyak kopi. Minum teh juga kadang-kadang saya agak susah untuk tidur. Kalau teman-teman gimana? Ada nggak sih yang ngerasain efek dari kedua minuman tersebut? Oke teman-teman, ini kembali di video. Nah, si Dede ini gemes banget kalau ngelihat ada kucing masuk rumah. Kebetulan ini kucing kesayangan si AA-nya. Jadi dari kucing ini masih agak muda ya. Waktu itu dia habis ngelahirin, terus anak-anaknya itu dibawa-bawa ke teras rumah gitu. Jadi sekarang karena disayang banget sama si AA, bolak-balik ke sini aja. Walaupun si AA-nya sekarang udah cuek banget, tapi si kucing ini kita kasih nama Kitty. Dan si Kitty ini kayak nggak baperan gitu, walaupun udah kadang dijutekin, kadang dicuekin, dia tetap aja bolak-balik datang ke rumah, main-main sendiri di dalam kayak tadi gitu. Teman-teman bisa perhatiin si Dede ini gemes banget sama si Kitty. Kadang-kadang dijewer, di apa ya, dikremes gitu mukanya. Atau kalau enggak perutnya itu yang gendut itu ditekan sama dia gitu ya. Mungkin berasa gemoy-gemoy gimana. Tapi ngelihatnya kita yang ngilu gitu. Kadang saya ngerinya gitu. Kitty-nya nggak suka, nggak nyaman, terus nyakar gitu kan. Karena kadang-kadang ekornya ditarik-tarik juga. Nah ini kita lanjutin masak, saya ceritanya mau masak saka timuna gitu ya kalau kata orang Sunda mah. Jadi seadanya apa yang saya temuin di kulkas. Ini ada sisa toge, terus ada pokcoy, sebagian udah ada yang nggak bagus ya, jadi dipilih-pilihin tadi. Terus ada juga wortel, wortel aja tinggal 1 batang, jadi daripada dibuang mubazir ya. Jadi saya masak aja cemplang-cemplung, di satu-satuin aja semuanya.
Nggak tahu kenapa sejak mengenal gaya hidup minimalis itu sekarang untuk buang-buang makanan tuh rasanya berat banget gitu. Kenapa ya? Karena di situ ketika saya buang-buang makanan, saya ngerasa bahwa, saya nggak berhasil ternyata ya, bikin, stok makanan dan akhirnya nggak dimasak malah kebuang gitu. Tujuan orang-orang ya menjalani hidup minimalis itu tentu aja supaya bisa lebih hemat juga, karena nggak buang-buang uang untuk hal-hal yang nggak penting termasuk, beli-beli bahan makanan yang akhirnya nggak dimasak gitu kan. Nah, maka dari itu ketika saya punya bahan makanan di kulkas dan nggak, hampir busuk gitu, nggak sempat kemasak, itu rasanya kayak ada perasaan bersalah banget. Itu juga lah alasan saya kenapa belakangan ini nggak pernah food prep lagi, karena saya ngerasa lagi kehilangan mood gitu ya untuk masak-masak di dapur yang agak-agak ribet gitu. Karena jujur aja saya tuh nggak terlalu betah di dapur bikin-bikin masakan tuh apa ya, nggak mau lama-lama gitu, pengen tuh yang cepet-cepet aja, sat 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 sat. Jadi sayur-sayur yang paling banter saya masak itu bayam, kalau teman-teman sering lihat di video saya sawi putih, mungkin belakangan ini pokcoy gitu, toge. Sayur asem tuh jarang banget, sayur sop juga hampir nggak pernah, karena nggak pernah laku juga. Terus kalau untuk lauk-lauknya paling di balado. Kalau nggak, tapi saya memang nggak pernah share ya kalau bikin-bikin masakan gitu, karena nggak direcord aja kayaknya rempong gitu saya, apalagi kalau direcord. Terus tapi nanti saya akan coba ya, bisa apa enggak gitu ya bikin video tentang masakan. Nggak berniat untuk ngajarin sih, cuma ini sebagai apa ya, ya sharing aja gitu bahwa, oh ini loh saya bisa masak yang lain loh gitu. Bicara soal minimalis, kemarin juga saya habis decluttering sedikit-sedikit ya, tipis-tipis saja. Dan saya nemuin beberapa daster saya yang sebetulnya udah ada yang robek-robek di beberapa bagian gitu ya, bolong-bolong, terus ada yang robek di jahitannya. Tapi kok kayaknya makin banyak robek, makin nyaman, jadi sayang juga untuk dibuang. Padahal sebenarnya itu baju-baju mungkin kalau dilihat orang sih udah nggak enak gitu dipandang ya. Akhirnya sebagian masih saya pertahankan juga dan sebagiannya lagi saya gunting-gunting untuk dipakai lap dapur. Kalau langsung dibuang tuh kayaknya sayang banget gitu ya. Kecuali memang saat decluttering saya nemuin baju-baju yang masih bagus, masih layak, saya bisa kasih ke orang lain. Tapi kalau sekiranya memang saya aja udah nggak nyaman makanya, saya aja udah nggak enak liatnya gitu kan. Masa iya sih dikasih orang lain? Kan kita berusaha sebisa mungkin kita itu memberikan sesuatu itu yang sekiranya bisa mendatangkan kebahagiaan untuk orang lain gitu kan. Jadi kalau memberikan yang terbaik, yang kita cintai itu belum sanggup, belum bisa, minimal kita ngasih ya sesuatu itu nggak hanya pakaian ya, apapun. Minimal orang yang nerimanya itu ada perasaan bahagia gitu nerimanya. Bukan nerima yang karena cuma nggak enak aja, habis itu di belakang kita itu barang dia kasih ke orang lain, atau bahkan dia buang. Kan sayang ya kalau kayak gitu ya. Jadi mubazir gitu, kayak cuma pindah tempat aja, untuk, manfaatnya nggak dirasakan gitu. Nah teman-teman, ini tuh bukan hasil belanjaan saya ya, tapi ini adalah, suami saya. Jadi kemarin tuh sholat Isya ke masjid, saya pikir kok lama banget, biasanya 7:30 tuh udah pulang. Ini sampai 8:30 lewat tuh nggak pulang-pulang, ternyata dia pulang bawa goodie bag dan isinya tuh ini semua. Ternyata beliau itu ikut, sama jemaah masjid ke acara tahlilan gitu ya, ada jamaah yang meninggal hari ketiganya gitu, jadi pulangnya dapet goodie bag kayak gini. Kalau di daerah teman-teman masih ada tahlilan atau enggak ya? Karena kalau di tempat tinggal saya kebetulan ada yang mengadakan, ada juga yang enggak. Jadi tergantung ahli warisnya gitu. Ada yang mau tahlilan ya tahlilan, ada yang enggak ya enggak. Kita saling menghormati aja keyakinan masing-masing ya. Nah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah nonton sampai selesai. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.